Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Sebuah perusahaan tambang menantang kebijakan DPR Kabupaten Aceh Barat yang merekomendasikan penghentian aktivitas usaha pertambangan mereka. Sejumlah warga termasuk santri di Kabupaten Aceh Timur menggelar zikir akbar dan penggalangan dana untuk membantu rakyat Palestina. Peringatan Hari Jantung Sedunia dirayakan para murid dan Dewan Guru sebuah sekolah dasar di Aceh Besar dengan menggelar senam jantung sehat. Konflik antara manusia dengan satwa makin mengkhawatirkan di Provinsi Aceh. Bahkan perburuan satwa dilindungi terus terjadi di daerah ini. Kondisi tersebut mendorong sejumlah pihak berbuat sesuatu agar satwa dilindungi tidak punah. Konservasi gajah adalah satu dari beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan dukungan. Puluhan penyuluh kehutanan dari seluruh Aceh pun dilatih untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pesangan 11 Conservation Initiative atau PECI. Kegiatan ini berlangsung di Conservation Response Unit atau CRU Das Pesangan, Pintu Rimegayo, Bener Meriah akhir pekan lalu. Lahan seluas 98.000 hektar dijadikan untuk koridor gajah yang meliputi kawasan Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, dan Pidijaya. Langkah ini sebagai penyelamatan puluhan ekor gajah Sumatera agar bisa berinteraksi dengan warga setempat. Kegiatan ini juga bisa meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan dalam mendukung konservasi gajah. Iya, kami dari Kementerian Kehutanan sebagai pembina untuk penyuluh kehutanan itu mempunyai kewajiban, Pak, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan penyuluh kehutanan. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak kegiatan yang kami lakukan di setiap provinsi, dan kebetulan di Provinsi Aceh Pak Khalid berkenan untuk bisa melakukan kegiatan temu penyuluh ini. Jadi harapan kami ke depan ada integrasi program, Pak. Tidak hanya dari kementerian tadi yang disampaikan oleh Pak Khalid, bahwa seluruh pihak ini berkolaborasi, bersinergi, sehingga semua yang dicita-citakan itu terwujud. Kita tidak mungkin kerja sendiri, penyuluh tidak mungkin bisa kerja sendiri, tapi semua pihak harus bisa berkontribusi terhadap terwujudnya apa yang sebagai programnya Pak Prabowo. Sementara salah satu peserta menyatakan konflik antara manusia dengan satwa umumnya disebabkan ulah pelaku usaha yang mengabaikan lingkungan. Gajah dan galuh itu saudara kandung, Pak. Jadi maaf, sebenarnya kami tidak perlu diajari soal itu. Yang merusak itu dari luar, Pak. Yang merusak hutan itu orang kota, Pak. Orang yang menandatangani kesepakatan di gedung sana di DPR, Pak. Yang menandatangani kontrak-kontrak di sana di gedung-gedung kementerian, Pak. Mana kawasan yang mau diturunkan status, mana kawasan yang mau dijadikan tambang, mana kawasan yang diizinkan menjadi perkebunan. Dan kami sangat kecewa kenapa sawit sudah begitu jauh masuk ke kawasan Bener Meriah. Gajah dan gayo bagaikan saudara kandung, karenanya kegiatan ekonomi kreatif yang merusak habitat gajah tidak diizinkan berkembang di daerah itu. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah. Yang kedua, Pak bahwa Aceh tidak ada keistimewaan. Menggelar diskusi sejarah, komunitas kreatif Aceh bergerak memasak kuliner kuah belangong di Desa Lambu, Banda Aceh. Kuliner itu dimasak untuk dihidangkan kepada sekitar 300-an peserta diskusi dan literasi dalam rangka peringatan 100 tahun perjuangan mantan Wali Nanggro Aceh Hasan Tiro yang digelar komunitas kreatif Aceh bergerak di Desa Lambu, Banda Aceh. Kita masak ada 2 masakan, kuah belangong dengan kari ayam, ayam kampung. Ini kuah belangong ada 30 kilo dengan rempah-rempah Aceh. Isi dalamnya ini ada daging sapi, mau tambah gori. Ini yang dimasukkan ini nanti gori, nangka. Ini makanan tradisional dari turun-temurun dari nenek moyang kita.
Peserta yang hadir dari berbagai kalangan, baik dari tim juru runding Damai Aceh, politisi, aktivis, dan pemuda. Itu pun menyantap kenduri kuah belangong bersama sambil bersilaturahmi dan menjalin keakraban. Sesuai dengan judul adalah tentang identitas, bagaimana meneladani identitas beliau ya, selaku Pasani Tiro, selaku diktator, deklarator dan disiplin beliau itu dituangkan pada hari ini. Juga kita belajar tentang perjuangan beliau, mulai dari beliau sampai menjadi seorang diplomat untuk memperjuangkan hak-hak Aceh. Tanya jawab dan diskusi literasi sejarah perjuangan Aceh pada masa Hasan Tiro pun berlangsung dengan penuh antusias terjadi, terutama pandangan-pandangan tokoh GAM Aceh tentang kemajuan generasi muda yang akan datang. Sekarang kan generasi muda kita dapat bacakan literasi perjuangan beliau ya, sekali pikiran-pikiran yang positif. Beliau kan sudah begitu banyak pengalaman hidupnya, bukan hanya daerah, nasional tapi internasional. Maka beliau mampu memberikan karya-karya yang sangat fundamental, merupakan hal yang terbaik bagi generasi muda. Kaum muda pun berharap agar kegiatan serupa pun bisa digelar di kemudian hari, guna meningkatkan pengetahuan anak muda terutama Gen Z tentang literasi dan sejarah. Ramadan melaporkan dari Banda Aceh. Peringatan Hari Jantung Sedunia bukan milik orang tua atau kalangan dewasa. Para murid sekolah dasar pun bisa memeriahkan Hari Jantung Sedunia seperti yang berlangsung di sebuah SD di Kabupaten Aceh Besar. Sejumlah murid SD Negeri 1 Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya semangat mengikuti senam jantung sehat. Bersama para dewan guru, murid-murid ini mengikuti gerak dan irama senam jantung sehat yang dipandu instruktur. Meski belum menghafal gerakan senam, peserta sangat menikmati senam, tahap demi tahap, apalagi setiap gerakan diiringi musik atau instrumen yang sedang populer di tengah masyarakat. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka memperingati Hari Jantung Dunia. Kegiatan ini kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran bagi Dewan Guru dan siswa di SD Negeri 1 Pagar Air agar selalu tetap bisa menjaga jantung mereka dalam keadaan tetap sehat. Senam ini sekaligus untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kesehatan jantung bagi murid sekolah dasar. Apalagi hingga kini penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia bahkan dunia. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.